Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami, Integral Education. Hari ini, yuk latihan lagi ya mengenai pengetahuan kuantitatifnya. Tidak bosan-bosan ya saya bikin video ya untuk teman-teman semuanya untuk belajar ya. Yuk, 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal, lumayan ini ya. Lumayan banyak dan lumayan konsepnya juga. Ini ada apa nih? Determinan ya nomor 1, nilai minimum, terus nomor 2 inverse fungsi ya, nomor 3 fungsi juga. Nomor 4 mengenai bangun ruang ya. Jadi silakan dicoba dulu ya, jangan langsung ditonton pembahasannya, nanti nggak seru ya. Oke, yuk nomor 1. Nah, ini apa ini? Jika Y sama dengan determinan, tadi saya udah bilang ya, itu tuh bukan nilai mutlak ya, ini determinan ya. Y adalah determinan X kuadrat min 4X 31, ini matriks ini. Maka nilai minimum dari Y adalah apa ya, berapa ini nilai minimumnya. Nah, ini determinan matriks kan, ya udah kita langsung cari aja konsep determinan matriks. Kayak apa nih determinan matriks 2 kali 2? Ingat ya. Jadi kalau matriks A B C D gitu ya, determinannya adalah AD min BC. Ya, jadi X kuadrat min 4 kali 1 nih gitu. Kemudian dikurangi dengan X kali 3 ya, atau 3X ini. Nah, berikutnya berarti tinggal ya ini X kuadrat min 4 gitu ya. Terus min 3X saya tulis dulu ya. Jadi X kuadrat min 3X min 4. Oh, ini adalah Y-nya ternyata fungsi kuadrat nih gitu ya. Nah, nilai minimum dari Y berarti nilai minimum fungsi kuadrat. Nah, rumusnya apa? Y minimum sama dengan ini dia, min D per 4A ya. Ini nilai minimum, kenapa? Karena koefisien dari X kuadrat itu positif ya. Grafiknya terbuka ke atas ya, makanya ini Y-nya minimum. Kalau koefisien X kuadratnya negatif, grafiknya terbuka ke atas ya. Ini Y-nya maksimum. Ya udah, ini tinggal kita substitusi aja. A, B, C-nya kan ini. Ini adalah A-nya ya. Terus B-nya adalah ini, C-nya adalah ini gitu. Tinggal saya substitusi aja. Jadi min dari ini, minnya awas ini di luar memang ya. B kuadrat ini min 3 kuadrat ya. Min 3 di kuadrat min 4 kali A hanya 1, C-nya min 4 ini. Ya. Berikutnya apa ini? Ini min 3 kuadrat 9. 9 ini min 4 kali min 4 plus 16 ya. Per 4 kali 1 adalah 4. Nah, jadi saya dapat Y minimum adalah minus 25 per 4 ya. Udah, selesai jawabannya yang A. Ya, yang penting teman-teman ingat konsepnya ya, ada determinan matriks sama rumus nilai minimum fungsi kuadrat ya. Ini adalah nilai minimumnya. Kalau yang nilai X yang membuat dia mencapai minimum apa? Min B per 2A gitu ya rumusnya. Diingat-ingat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini mengenai inverse fungsi ya. Diketahui fx sama dengan 5 plus 2x per 3 plus 5x. Dan f inverse A plus 2 sama dengan 0. Maka 3A plus 5 sama dengan berapa? Nah, ini gimana ngerjainnya? Apakah kita mau cari inverse-nya dulu ya kan? Si fx ini ya. Fx ini kita cari inverse-nya dulu gitu ya. Kita susi A plus 2 sama dengan 0. Nah, boleh sih ya kan. Cuman kan saya males pakai cara itu. Teman-teman ingat aja kalau konsep inverse fungsi itu gimana? Misalkan gini nih. Saya punya Y sama dengan fx. Artinya apa? Fungsi f, saya substitusi x, hasilnya y, gitu ya. Inverse fungsi itu apa sih? Inverse fungsi itu balikannya. Jadi kalau f inverse saya masukin y, ketemunya x, gitu ya. Kalau dari f saya masukin x, ketemu y. Nah, sekarang f inverse saya masukin y, ketemu x, jadi kebalik, gitu. Paham ya? Nah, berarti kalau saya punya f inverse A plus 2 sama dengan 0, berarti apa? Balikannya adalah F0 sama dengan A plus 2 ya, berdasarkan ini nih ya. F inverse A plus 2 sama dengan 0, berarti F dimasukin 0 adalah A plus 2 gini. Ya sudah, tinggal kita masukin 0 aja ke sini disama denganin A plus 2 ya, ini dia. F0 berarti kan X-nya ganti 0 ya, 5 tambah 0 per 3 tambah 0 ini nanti ya. Ini kan 0 segini ya, sama dengan A plus 2. Jadi 5 per 3 sama dengan A plus 2. Jadi A sama dengan 5 per 3 dikurang 2. Ya, ini tinggal disamakan penyebut biasa, ketemunya min 1/3 ya. Ini adalah A-nya. Nah, sehingga untuk nilai 3A plus 5 itu adalah ya A-nya ganti aja nih min 1/3. Jadi gini ya. Ini min 1 nih, ya ini min 1 tambah 5 jadi 4. Ya sudah, selesai, jawabannya adalah yang C. Nah, mudah ya. Jadi jangan kagok kalau ketemu inverse fungsi yang ada angkanya gini, yang dimasukin angka gitu. Gunakan aja konsep inverse fungsi ini ya. Yuk lanjut ke nomor 3. Ini masih mengenai fungsi, tapi fungsi yang agak lain ini ya. Jadi fungsi f berlaku fx pangkat n sama dengan n kuadrat kali fx.
dan Fp sama dengan P untuk bilangan prima P. Paham nggak maksudnya? Jadi Fx pangkat N itu N-nya keluar ya, jadi N kuadrat ini, terus kali Fx. Dan Fp sama dengan P kalau P-nya prima. Bilangan prima tuh 2, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan F2 yaitu 2, F3 ya 3, F5 ya 5 gitu ya kalau bilangan prima. Nah, nilai ini adalah berapa ya? Nah, ini saya mau cari satu persatu dulu. Pertama saya mau cari si F125 dulu ya. Nah, ini dia. Saya gunakan yang depan, yang paling awal ini ya. Fx pangkat N. Saya ubah jadi X pangkat N. 125 itu kan 5 pangkat 3. Ya, jadi X-nya 5 ya, N-nya 3. Ya, jadi N kuadrat 3-nya keluar ya. 3 kuadrat kali Fx kali F5 berarti. Nah, jadi 3 kuadrat adalah 9. F5 itu pakai yang ini nih. Kan Fp sama dengan P untuk bilangan prima P. Nah, 5 kan prima tuh. Jadi F5 ya 5 gitu. 9 kali 5. Jadi ini adalah 45. Ya. Lanjut, F2. F2 ya 2 ya kan, karena 2 adalah bilangan prima, pakainya yang ini nih. Itu. Terus lanjut F9. F9 itu adalah F3 kuadrat. Dia saya ubah pakai yang ini nih. Jadi X-nya 3, N-nya 2. Terus N kuadrat, N-nya keluar. Jadi 2 kuadrat kali F3 gitu. Nah, F3 berapa? F3 gunakan yang ini karena Fp sama dengan P untuk bilangan prima P. 3 kan bilangan prima. Jadi 2 kuadrat kali 3 ya, jadi 12. Lanjut F81. Nah, gampang. 81 adalah 3 pangkat 4 ya. Pakai yang depan ya, pakai yang ini. Jadi N-nya 4 keluar, 4 kuadrat kali F3. F3 berapa? 3. Ya, jadi ini 16 kali 3. 16 kali 3 48. Oke, paham ya? Terus terakhir ini F7. F7 gampang, 7 dong, karena 7 adalah bilangan prima. Nah, sehingga untuk nilai ini adalah jumlahan aja ya. Jadi ini tambah ini kurang ini tambah ini tambah ini ya, berarti begini ya, 45 tambah 2 kurangi 12 tambah 48 tambah 7 ya. Ini kalau kita hitung ketemunya 90 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, paham ya, memahami fungsi-fungsi yang seperti ini ya. Ini bisa aja bentuknya lain ya. Jadi teman-teman harus adaptif ya dengan bentuk-bentuk fungsi yang agak lain seperti ini. Beliau ini agak lain ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Ini apa ini? Sebuah tabung yang mempunyai jari-jari dan tinggi yang sama dengan suatu bola akan mempunyai volume sebesar N kali volume bola tersebut. Nilai N adalah berapa? Nah, lihat ini diketahuinya apa? Jari-jarinya tabung sama tingginya tabung, ya itu sama dengan jari-jari bola dan tingginya bola ya. Berarti kalau saya mau gambarkan seperti ini nih. Ya, ini kan jari-jari tabungnya. Ya, sama dengan jari-jari bola kan. Nah, terus tinggi bolanya kan berarti 2 kali jari-jarinya. Ya, berarti otomatis tinggi tabungnya juga adalah 2 kali jari-jari si tabung itu. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Bolanya itu di dalam tabung kayak menyinggung sisi tabungnya gitu ya. Nah, ingat volume tabung apa rumusnya? Pi R kuadrat kali T ya. Pi R kuadrat kali tinggi. Terus volume bola 4/3 Pi R pangkat 3. Di sini R-nya sama ya, ingat ya. Nah, karena tinggi tabung sama dengan tinggi bola, maka tinggi tabung sama dengan 2R. Tadi udah saya sampaikan ya. Nah, sekarang lihat di sini nih. Kan volume tabung itu adalah N kali volume bola. Nah, berarti model matematikanya gimana? Gini kan? Volume tabung adalah N kali volume bola. Nah, ditanyakan nilai N. Nah, berarti N-nya adalah apa? Volume tabung dibagi volume bola seperti ini. Ya. Volume tabung adalah itu. Pi R kuadrat kali T. Nah, tingginya adalah 2R. Langsung saya masukkan sini ya. Pi R kuadrat kali 2R. Terus per volume bola. Volume bolanya adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Ya, jadi yang atas jadi 2 Pi R kuadrat kali R itu R pangkat 3 ya. Per 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, Pi R pangkat 3 coret, dia bisa hilang. Terus kemudian 2 sama 4 bisa saya coret gitu ya. Jadinya adalah 1 dibagi 2/3 nanti kan. Nah, dibalik jadi 3/2. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ini dia, gampang ya. Jangan jawab E ya, salah ya. Jawabannya yang D. Nah, gitu ya. Jadi sekian video dari saya. Semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.